Shalom, selamat datang. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya ambil hari ini adalah tentang kehidupan, arti kata hidup. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Lembaga Bahasa Nasional, ada 5 arti kata hidup. Yang pertama, bernyawa, tidak mati, dapat bergerak. Kedua, menghidupi, memberi hidup, memberi makan, memberi minum. Ketiga, menghidupkan, menjadikan hidup. Keempat, kehidupan, cara hidup. Dan yang kelima, penghidupan, pencaharian, keadaan hidup kita ini. Mari kita buka Alkitab kita untuk mempelajari makna arti kata hidup ini. Arti yang pertama, bernyawa, artinya tidak mati. Kita dapat bergerak. Kita tahu dalam kisah Kejadian pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara, kita tahu bahwa kita hidup karena kita bernafas. Nafas itu dari Tuhan, seperti yang tadi kita baca di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Kita baca di Yohanes 1 ayat 3-4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Arti kata bernyawa atau tidak mati adalah pertama, karena kita mempunyai nafas Allah, dan di dalam Dialah kita hidup. Kita hidup karena kita diberi kehidupan oleh Tuhan sendiri. Arti kedua dari kata hidup adalah menghidupi. Seperti kita memberi makan tubuh, memberi makan tubuh ini dengan makanan, memberikan minum dengan air, memakaikan pakaian atau baju untuk kita pakai. Demikian juga dengan roh kita. Kitab Yohanes 6 ayat 33 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, arti kata menghidupi tidak lain adalah roh yang memberi kita hidup. Dan melalui firman Allah, kita harus mengetahui bahwa dua sumber ini yang akan terus menjaga kehidupan kita. Kita diciptakan, dihembuskan nafas kehidupan oleh Allah tadi itu. Dan sekarang setelah kita bernafas, kita perlu menghidupi nafas itu yang ada di dalam diri kita dengan roh dan dengan firman Allah, seperti yang tadi kita baca di kitab Yohanes 6 ayat 63 dan Yohanes 4 ayat 24. Arti ketiga dari kata hidup adalah menghidupkan atau menjadikan hidup. Kita baca di Galatia 5 ayat 1. Kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Arti kata menghidupkan adalah kita merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Tuhan sendiri. Roma 8 ayat 2 berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu
dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Menghidupkan artinya kita benar-benar dihidupkan oleh kuasa Tuhan, sehingga kita bebas. Kita tidak tertekan oleh kukuk perhambaan dunia ini. Kita bebas dari rasa bersalah, kita bebas dari rasa kita penuh dosa, kita penuh dengan kekotoran, kita penuh dengan kesalahan dan sebagainya. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita oleh anaknya Yesus. Kolose 2 ayat 20 berkata, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Arti kata menghidupkan atau menjadikan hidup yang berikutnya adalah bebas. Kita telah bebas dari roh-roh dunia yang mengikat pikiran, yang mengikat tubuh, dan yang mengikat jiwa kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan bertempur dengan roh-roh jahat yang ada di dalam dunia ini, yang bisa mempengaruhi pikiran, tubuh kita, fisik kita, dan juga mempengaruhi jiwa kita. Maka di dalam Kolose 2 ayat 20, Tuhan menyatakan kita bebas. Dan maka bila kita bebas, kita tidak mau lagi dijajah oleh roh-roh dunia ini. Menghidupkan adalah juga artinya mendapat pengampunan dosa. Tuhan menghidupkan tubuh kita ini, jiwa kita ini, dan roh ini dengan benar, dengan suci. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup, Tuhan sudah memerdekakan kita, dan Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Kita sudah mendapatkan pengampunan dosa oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita semua. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih memiliki tubuh yang fana ini, daging yang akan kembali menjadi debu, dan daging ini memiliki hawa nafsu. Maka bila kita menuruti, sepakat dengan firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 ini, untuk bisa kita tekuni dalam hidup, yaitu hidup menurut firman dan hidup menurut roh, maka hidup kita akan senantiasa merdeka dan penuh dengan bebas. Bebas yang berasal dari Tuhan. Arti kata hidup yang keempat adalah cara hidup atau kehidupan. Roma 7 ayat 4 berkata, sebab itu saudara-saudariku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Tuhan atau milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Cara hidup seperti apa yang Tuhan inginkan agar kita semua lakukan? Roma 7 ayat 4 berkata, agar kita berbuah. Bagaimana caranya agar kita bisa berbuah, menghasilkan yang baik dalam hidup ini? Kitab Matius 13 ayat 23 berfirman, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu mendengarkan firman dan juga melakukannya. Tanamkan firman itu dalam hati Anda, hati kita semua, agar bisa tumbuh menjadi seperti pohon yang besar dan berbuah banyak, agar buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang dan juga tentunya oleh kita sendiri. Arti kelima dari kata hidup adalah keadaan hidup itu sendiri.
penghidupan. Kita tahu bahwa suatu saat nanti kita akan kembali ke rumah Bapa yang ada di surga. Seperti kita tahu sekarang kita masih berada di dalam dunia ini. 2 Yohanes 1 ayat 4 berfirman, Tuhan berfirman, "Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang kita terima dari Bapa." Bagaimana penghidupan saudara? Bagaimana keadaan hidup saudara? Tuhan mengajarkan dalam ayat ini untuk kita hidup dalam kebenaran, dalam kebenarannya, agar suatu saat nanti Tuhan akan menemukan kita tetap dalam firman, dalam kebenarannya, dan Ia akan membawa kita kembali ke rumahnya yang berada di surga. Wahyu 19 ayat 7 berkata, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Keadaan hidup yang Tuhan inginkan saat ini bagi kita, selain yang pertama tadi hidup dalam kebenaran, yang nomor 2 adalah memuliakan Dia. Karena satu saat kita akan dijemput seperti pengantin, dan kita akan melakukan pesta abadi di dalam surga, sesuai dengan kitab Wahyu 19 ayat 7 ini. Dan akhirnya saudara-saudara, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itulah tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita, agar kita hidup memancarkan kemuliaan-Nya, memancarkan kemuliaan Tuhan sendiri, dan kita diubah terus menjadi serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Saudara, apakah Anda merasa hidup saat ini? Ikutilah ajaran firman Tuhan ini, agar kita selalu bersatu di dalam Tuhan, di dalam kemuliaan-Nya yang abadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.